Baik, kita lanjutkan kembali. Kembali ke contoh yang tadi kita buka output tadi ya. Oke. Saya akan kembali dulu ke sini ya. Di sini sebut signifikansinya atau nilai P-nya untuk dua ekor ya. Mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Hadi atau Pak Mirsa mungkin ya. Ini akan dipengaruhi oleh hipotesis kerja kita ya. Kita menggunakan hipotesis satu arah atau dua arah, dua ekor atau satu ekor gitu. Nah, kalau dua ekor atau dua arah itu menyatakan bahwa cukup kita hanya menyatakan ada perbedaan gitu. Ada perbedaan denyut nadi di antara mereka yang berolahraga 3 kali sampai 1 minggu. Berbeda saja gitu. Jadi berbeda itu bisa jadi nanti lebih besar atau lebih kecil salah satunya. Kalau sudah berbeda ya sudah gitu. Tapi kalau yang satu arah, satu ekor itu menyatakan bahwa misalnya kita dari awal berdasarkan teori yang ada, misalnya kita menyatakan mereka yang berolahraga 3 kali per minggu itu lebih kecil denyut denyut nadinya dibanding yang 1 kali per minggu. Berarti kalau sudah ada lebih kecil, lebih besar, lebih banyak, lebih sedikit gitu ya, itu sudah menyatakan yang satu arah atau satu ekor. Nah, kalau kalau kita hipotesisnya menyatakan seperti itu, maka ketika kita muncul signifikansi di sini misalnya angkanya ada misalnya 0,0,0,0,04 misalnya gitu. Maka angka 0,04 itu harus kita bagi dua gitu. Jadi angka yang ditemukan di sini itu adalah untuk dua arah. Jadi kalau kita pakai hipotesisnya yang satu arah, maka di angka yang ketemukan di sini harus dibagi dua. Jadi kalau misalnya ketemunya 0,04 misalnya, ya kita bagi dua jadi 0,02. Jadi yang kita pakai adalah itu, gitu ya, untuk menyatakan signifikansinya atau tidak, gitu ya. Oke, ini tambahan mengenai signifikansi ini. Saya lanjut untuk uji yang berikutnya, yaitu yang ini tadi, ya. Oke, ini mungkin saya besarkan saja ya. Atau mungkin ini kita bandingkan ya, kita bandingkan dulu dengan hasil di sini. Oke. Oke, ternyata hasil dengan hitungan manual juga sama. H 0-nya ditolak dan H alternatifnya diterima. Jadi kalau dengan menggunakan T hitung, T tabel begitu, maka kemudian hasilnya juga sama ya. Oke, sekarang kita akan coba data yang ini sekarang. Kalau untuk yang non parametrik, maka ketika kita klik analyze, yang kita gunakan adalah ini, non parametric test. Kemudian kita gunakan adalah yang two independent sample ya. Kalau one sample case ini yang kita gunakan kalau tadi kita menghitung atau menguji normalitas data ya. Kemudian two independent itu yang seperti contoh kita. K independent itu kalau lebih dari dua kelompok, tidak dua tapi lebih dari dua. Kemudian kalau two related itu yang mirip dengan sampel berpasangan tadi ya. Tapi kalau ini non parametriknya K related sample kalau kelompoknya yang dibandingkan lebih dari dua tapi sampel itu berhubungan gitu. Jadi yang kita pakai di sini adalah yang ini two independent sample. Ya, kita klik. Kemudian yang mau kita uji adalah biaya perawatan. Kemudian grouping variabelnya ini ya. Kemudian define groupnya kita isi seperti tadi. Ini satu, ini dua gitu. Continue. Coba kita lihat exact ada apa. Oke, ini nggak usah. Kemudian option. Oke, kalau Anda memunculkan deskriptifnya boleh, kuartilnya boleh, silakan. Kita coba deskriptif saja ya. Kemudian oke, di sini kalau ini artinya ini. Kalau ada missing value, kemudian missing value itu artinya begini. Misalnya di biaya perawatan di sini ada angkanya misalnya, tapi yang nama rumah sakit tidak ada misalnya. Nah, itu mau diapakan gitu. Nah, ini akan kita pilih di sini ya. Mau di exclude cases test by test atau mau di exclude case list wise-nya ya. Di sini defaultnya adalah yang ini. Kita biarkan saja continue. Kemudian di sini dipilih mau gunakan apa. Nah, biasanya kita pakai sebagai apa namanya uh, parametriknya untuk dua sampel independen itu adalah Mann Whitney. Ini memang sudah di default seperti ini. Kita klik saja OK. Nah, ini yang kemudian yang keluar outputnya seperti ini. Ya, tadi karena kita minta deskriptif tadi ya, maka keluar ini tadi deskriptif. Berarti N-nya 10 untuk masing-masing ya. Untuk masing-masing untuk biaya perawatan itu 10, minnya sekian dan seterusnya. Kedua nama rumah sakitnya sekian dan sekian gitu.
Nah, ini kemudian hasil Mann Whitney-nya. Sekali lagi, non parametrik itu tidak menguji berdasarkan angka aktual, tapi menggunakan ranking. Maka yang diuji adalah rankingnya. Nah, di sini untuk rumah sakit A, min rankingnya adalah 3,2. Sedangkan rumah sakit Z min rata rankingnya 7,8. Jadi kalau secara kita lihat sekilas, kalau 3,2 itu berarti ratanya rankingnya di atas-atas gitu ya. Tapi kalau rankingnya besar seperti ini berarti rankingnya di bawah-bawah gitu. Ya, nah ini yang kita uji gitu. Kemudian muncullah ini, yang kita lihat adalah ini. Ini. Yang asymptotic, itu singkatan dari asymptotic significance. Ya, atau tadi saya katakan ditulisnya lebih baik yang nama generik aja, nilai P. Nah, sekali lagi ini nilai P-nya adalah two-tailed. Kita dapat 0,16. Artinya kalau hipotesis 0 kita tadi menyatakan satu arah, bahwa biaya perawatan di rumah sakit A itu lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya dibanding rumah sakit Z misalnya. Jadi sudah menyatakan lebih besar, lebih kecil begitu. Maka ini harus kita bagi dua. Jadi kita dapatnya adalah 0,008. 0,008 ini lebih kecil dibanding 0,05. Sehingga hipotesis nolnya kita tolak, hipotesis alternatifnya kita pakai. Dengan kata lain bahwa memang biaya perawatan di rumah sakit A itu lebih kecil dibanding rumah sakit B. Tapi kita cek dulu rankingnya itu berdasarkan ranking tertinggi apa ranking ini. Ya, jadi rankingnya memang ranking dari yang terkecil ya. Karena bisa saja ranking itu kan disusun dari descending ya, dari atas ke kecil. Jadi di sini menyatakan bahwa rumah sakit A rata biayanya lebih kecil dibanding rumah sakit Z, seperti itu berdasarkan ini. Ya, jadi kalau output dari parametrik cukup kita lihat adalah ininya saja, ya. Atau bisa ditambahkan tadi ini rankingnya, atau bisa ditambahkan juga dalam laporannya adalah seperti ini gitu. Ya. Nah, kenapa di sini tidak ada 95% ini? Karena asumsinya data non parametrik ini data yang tidak mengikuti distribusi normal tadi atau tidak varian gitu, sehingga tidak relevan kalau kemudian dikaitkan dengan populasi asalnya gitu ya. Jadi yang cukup dilihat adalah ini, yang kita gunakan hipotesisnya apa, satu arah atau dua arah, maka kita tetapkan kemudian nilai P atau signifikansinya berapa. Kalau memang dari awal kita gunakan hipotesisnya dua arah, maka tetap 0,016 ini yang kita pakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Gitu, ya. Kemudian di sini ini ya, di sini artinya dia disediakan juga signifikansi, tapi ini penjelasannya. Ya, not corrected for ties gitu. Tadi kan ada ya yang pasangan-pasangan tadi, ada yang mungkin saya katakan tadi pasangan yang mungkin di biaya perawatannya ada angkanya tapi nggak ada rumah sakitnya misalnya seperti itu. Nah, itu nanti yang bisa kita pakai adalah yang di sini gitu. Ya, oke. Tapi umumnya yang kita lihat hanya ada di sini saja. Gitu. Oke. Oke, makasih.